Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah part selanjutnya. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Setelah berhasil membebaskan desa dari kutukan, Khalil, Gita, dan Hasan memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu, saat mereka duduk di dekat sebuah pohon besar di pinggir desa. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Tiba-tiba, mereka merasakan kehadiran seseorang di belakang mereka. "Terima kasih telah membantuku." Suara lembut itu terdengar familiar. Mereka bertiga menoleh dengan cepat. Di sana, berdiri Ratna, gadis yang arwahnya telah mereka bantu sebelumnya. Namun kali ini, ia tampak berbeda. Tubuhnya tidak lagi transparan seperti arwah penasaran. Ia tampak lebih nyata, meskipun masih sedikit bersinar samar. "Ratna?" tanya Gita, setengah tak percaya. Ratna tersenyum dan mengangguk. "Aku seharusnya sudah pergi, tapi entah kenapa, aku merasa masih ada sesuatu yang harus kulakukan di dunia ini. Aku merasa terhubung dengan kalian." Hasan mengerutkan dahi. "Jadi, kamu belum benar-benar pergi?" Ratna menunduk sejenak, lalu menatap mereka lagi. "Aku diberi kesempatan untuk kembali sebagai roh pelindung. Aku tidak lagi terperangkap, tapi aku juga tidak sepenuhnya manusia. Aku bisa ikut dengan kalian, kalau kalian mengizinkan." Khalil bertukar pandang dengan Gita dan Hasan. Mereka bertiga tidak pernah berpikir akan memiliki teman perjalanan yang berasal dari dunia lain. Namun, mereka sudah melihat sendiri betapa Ratna adalah sosok yang baik dan ingin membantu. "Kalau kau tidak merasa terbebani, kami dengan senang hati menerimamu," kata Khalil akhirnya. Mata Ratna berbinar. "Terima kasih. Aku janji akan membantu kalian dalam perjalanan ini." Tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang, dan suara aneh terdengar dari hutan di belakang mereka. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Hasan menghela napas. "Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan petualangan." Gita tersenyum kecil. "Dan sekarang, kita punya anggota baru." Ratna ikut tersenyum. "Mari kita hadapi bersama." Dengan langkah penuh semangat, keempatnya bersiap menghadapi petualangan baru. Kini, bukan hanya manusia yang bertualang, tetapi juga roh yang ingin melindungi dunia dari kegelapan. Mereka tidak tahu tantangan apa yang menanti di depan, tetapi satu hal yang pasti, petualangan mereka baru saja dimulai. Setelah Ratna bergabung dengan mereka, perjalanan keempat sahabat ini terasa berbeda. Kehadiran Ratna membawa aura tenang, tetapi juga memunculkan pertanyaan, mengapa ia diberi kesempatan kembali? Apakah ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka? Malam itu, mereka beristirahat di sebuah gubuk kosong di pinggir hutan. Api unggun kecil menyala, menerangi wajah-wajah mereka yang masih terjaga. "Jadi, Ratna," kata Gita, mengaduk teh dalam cangkir kalengnya. "Apa yang sebenarnya kamu rasakan sejak kembali?" Ratna menatap api unggun.
Aku merasa seperti ada sesuatu yang memanggilku. Seperti ada roh lain yang membutuhkan bantuan. Tapi aku tidak tahu di mana. Khalil menyandarkan punggungnya ke dinding. Mungkin kita akan menemukan jawabannya dalam perjalanan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Mereka semua langsung waspada. Hasan meraih jimatnya, sementara Gita mengambil pisau kecil di sakunya. Pintu gubuk berderit pelan, dan seorang pria tua dengan jubah hitam masuk. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, tetapi matanya bersinar tajam. "Kalian," katanya dengan suara berat. "Kalian yang telah membebaskan desa dari kutukan, bukan?" Mereka saling berpandangan sebelum Khalil menjawab, "Iya, benar." "Ada apa?" Pria itu berjalan masuk lebih jauh, menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya menatap Ratna. Kau adalah bagian dari ini semua?" gumamnya. Ratna tampak bingung. "Apa maksud Anda?" Pria itu menghela napas panjang. "Namaku Ki Jaya. Aku seorang penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia arwah. Dan kutukan di desa itu bukanlah akhir, itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar." Hasan melipat tangan. "Tentu saja ada hal lain yang lebih besar." "Selalu begitu," Ki Jaya melanjutkan, "aku datang karena ada kekuatan gelap yang sedang bangkit. Ada seseorang yang mencoba membuka gerbang antara dunia arwah dan dunia manusia, dan jika mereka berhasil, dunia ini akan dipenuhi roh-roh yang tidak seharusnya berada di sini." Gita menggigit bibirnya. "Itu berarti bencana?" Ki Jaya mengangguk. "Dan aku percaya bahwa Ratna adalah kunci untuk menghentikan semua ini." Mereka semua menatap Ratna, yang terlihat semakin kebingungan. "Tapi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," katanya pelan. Ki Jaya tersenyum kecil. "Itulah sebabnya kalian harus menemukan cermin arwah, sebuah artefak kuno yang bisa menunjukkan kebenaran tentang Ratna dan tujuannya di dunia ini." Khalil berdiri. "Di mana kami bisa menemukannya?" "Di kuil tersembunyi di Gunung Merapi," jawab Ki Jaya. Mereka semua terdiam. Perjalanan ke Gunung Merapi bukanlah hal yang mudah, terlebih jika ada kekuatan gelap yang mengintai. Namun, ini bukan hanya soal Ratna. Ini soal keseimbangan dunia. Gita tersenyum penuh semangat. "Kalau begitu, kita punya tujuan baru." Ratna menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. "Baik. Aku akan mencari tahu siapa diriku sebenarnya." Ki Jaya menatap mereka satu persatu dengan bangga. "Perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku yakin kalian bisa menghadapinya." Malam itu, mereka tidak banyak tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang cermin arwah dan ancaman yang akan mereka hadapi. Saat fajar mulai menyingsing, keempatnya berdiri di depan gubuk, menatap ke arah Cakrawala. Gunung Merapi menanti mereka, dan petualangan baru pun dimulai. Rahasia di Gunung Merapi. Fajar menyingsing ketika Khalil, Gita, Hasan, dan Ratna memulai perjalanan menuju Gunung Merapi. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Ki Jaya memberikan mereka peta kuno sebelum berpisah, memperingatkan bahwa perjalanan ini penuh bahaya, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena kehadiran kekuatan gelap yang mungkin sudah mengetahui langkah mereka. Ratna berjalan sedikit di belakang, terlihat lebih banyak merenung daripada biasanya. Gita memperhatikannya. "Kau baik-baik saja?" tanya Gita pelan.
Ratna menghela napas. Aku hanya takut. Bagaimana jika aku ternyata bagian dari kegelapan? Bagaimana jika aku bukan pelindung, tapi malah ancaman? Hasans, yang mendengar percakapan itu, tertawa kecil. Hei, kita semua punya masa lalu yang gak kita pahami. Tapi kita bisa memilih siapa kita sekarang, Khalil menambahkan, dan kalau kau benar-benar bagian dari sesuatu yang buruk, kita akan tetap bersamamu untuk mencari jalan keluarnya. Mendengar itu, Ratna tersenyum tipis. Terima kasih, kalian benar-benar sahabat terbaik. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, semak-semak di sekitar mereka bergoyang, kalian tidak akan sampai ke kuil itu. Dari balik pepohonan, muncul 3 sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Mereka berdiri di tengah jalan, menghalangi perjalanan. Gita langsung mengambil posisi bertahan. Siapa kalian? Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang bertiup, hampir membuat mereka terjatuh. Kami adalah pelayan dari Dia yang terbangun. Kalian seharusnya tidak ikut campur, Hasans mencibir. Kalau kalian menyuruh kami berhenti, artinya kami berada di jalan yang benar. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka melancarkan serangan. Angin hitam melesat ke arah mereka, tetapi Ratna tiba-tiba melangkah maju. Dengan satu gerakan tangan, angin itu berhenti, seolah membentur dinding tak terlihat. Mata para pria berjubah itu melebar. Kau? Tidak mungkin, Ratna sendiri terkejut. Aku bisa menghentikannya. Khalil tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kalau kau bisa melawan mereka, ayo kita balas. Pertarungan pun pecah. Hasans melemparkan garam ke tanah untuk menghambat pergerakan musuh, sementara Gita dan Khalil menyerang dengan cepat. Ratna, yang masih kaget dengan kemampuannya sendiri, mencoba mengendalikan energi yang baru ia sadari ada dalam dirinya. Salah satu pria berjubah itu berbisik dengan suara tajam, "Kita mundur." Ini belum waktunya. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan suara angin yang berbisik. Khalil menyeka keringat di dahinya. Mereka pasti bagian dari kelompok yang mencoba membuka gerbang dunia arwah. Ratna masih menatap tangannya sendiri. Aku bisa menggunakan kekuatan ini, tapi bagaimana jika aku kehilangan kendali? Gita meletakkan tangan di bahu Ratna. Kita akan menghadapinya bersama. Yang penting, kita tetap bergerak maju. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan rahasia besar di kuil tersembunyi Gunung Merapi. Namun, di balik bayangan hutan, mata-mata gelap masih mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Petualangan mereka baru saja dimulai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.